Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 12 November 2022. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah, pimpinan, penyertaan yang Tuhan selalu berikan untuk setiap kami. Rahmat Tuhan yang selalu besar dalam kehidupan setiap kami hari demi hari. Dan kami rindu ya Tuhan, anugerah Tuhan itulah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memerlukan firman Tuhan untuk membimbing hidup kami, untuk menuntun kehidupan kami, sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat ke-20 hingga ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya dengan kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan yang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah kerajaan Allah di dunia. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Anda masih mengingat beberapa kali muncul nubuat-nubuat mengenai kedatangan Yesus kedua kali dalam 2 dekade terakhir ini. Bukan hanya melanda mancanegara, tetapi juga di Indonesia. Berita-berita ini menjadi isu yang hangat dan sangat menggairahkan. Walau tidak satu pun terbukti benar, banyak orang yang terkecoh olehnya. Tidak sedikit orang yang menjadi goncang imannya. Bapak Ibu Saudara, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda lahiriah zaman ini. Oleh sebab itu, usaha untuk memberikan tanda-tanda di kalender akan berakhir sia-sia. Kerajaan Allah sebenarnya sudah datang di dunia ini. Ia hadir pada setiap hati orang percaya. Orang percaya dan kehidupannya seharusnya menjadi bukti kehadiran, kedaulatan, dan pemerintahan Allah di dunia ini.
Kerajaan Allah selalu menjadi perdebatan banyak orang, dahulu sampai sekarang. Apakah kerajaan itu bersifat fisik atau bersifat rohani? Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa kerajaan Allah bersifat fisik, yaitu kerajaan Israel yang akan dipimpin Mesias, yang telah mengalahkan kekuatan politik dan militer Romawi. Namun benarkah demikian? Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi di ayat 20 bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara mereka. Artinya, walaupun kerajaan Allah berpuncak pada kedatangan anak manusia pada akhir zaman, tetapi sudah dimulai dengan kehadiran Yesus melalui inkarnasinya. Kedatangan Tuhan Yesus adalah permulaan dari akhir zaman. Maka janganlah mencari tanda-tanda lahiriah, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus yang merupakan tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Yesus mengingatkan orang banyak bahwa akan ada banyak sikap terhadap kedatangan anak manusia. Ada orang yang dengan semangat mencari-cari tanda, menghitung-hitung hari kedatangan anak manusia itu, namun mereka tidak akan menemukannya. Sebaliknya ada pula orang-orang yang tidak memperdulikan sama sekali hari kedatangan anak manusia. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, hidup dalam dosa, sama seperti orang-orang yang kemudian dibinasakan oleh air bah pada masa Nuh, dan yang kemudian dimusnahkan oleh api dan belerang pada zaman Lot. Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus mengajar kepada murid-muridnya mengenai kedatangan kerajaan Allah. Memang kehadiran Yesus yang pertama kali tidak terlihat spektakuler dibandingkan kedatangannya yang kedua kali kelak. Bahkan dalam kedatangannya yang pertama, Yesus akan mengalami penolakan dan penderitaan. Namun lewat penderitaannya, Yesus memastikan bahwa kedatangannya yang kedua, ia akan tampil sebagai raja di atas segala raja. Dan yang lebih penting untuk digumulkan adalah bagaimana sikap kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yesus memakai contoh di perjanjian lama, yaitu masa Nuh dan Lot. Pada kedua masa tersebut, orang-orang di sekeliling Nuh dan Lot tidak memperdulikan peringatan Allah agar mereka bertobat. Akibatnya, ketika waktu Tuhan tiba, mereka ditinggalkan dan dibinasakan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kalau direspon dengan sikap masa bodoh, akan berakibat pada penyesalan yang terlambat. Siapa yang menyepelekan anak manusia tidak akan bisa menyelamatkan diri pada saat kedatangannya kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang antusias, menanti-nantikan dan menyambut kedatangan kerajaan Allah dengan menjalani hidup yang senantiasa menyenangkan hatinya di tengah-tengah dunia ini sebagai bentuk warga kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan mengingat hidup kita sebagai warga kerajaan Allah di dunia ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kita tetap setia sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Dan di saat itulah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kami dibebaskan dari kuasa dosa dan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, kami masih terus memerlukan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kami tetap setia di dalam iman kami, kehidupan kami percaya kepada Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang menolong ya Tuhan. Dalam setiap tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, kesakitan, pergumulan akan kehidupan kami, itu tidak menghalangi kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Kami rindu hidup sebagai warga kerajaan sorga di tengah dunia ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, Engkau sendiri yang menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu memberitakan Injil Tuhan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.